Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selsi Arya Dewita, NIM 21030459 dari kelas 2 KMGT 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar manajemen. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi profit oriented dan organisasi non-profit. Yang membedakannya adalah tujuan dari organisasi tersebut. Ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Sumber daya organisasi itu yang pertama yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Mengapa manajemen sangat dibutuhkan? Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Dan ada juga fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Yang ketiga, pengimplementasian, yaitu program yang dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Yang terakhir yaitu pengendalian atau pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi dan diimplementasikan bisa berjalan dengan sesuai target yang ingin dicapai. Kegiatan dalam fungsi manajemen yang pertama planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu leading, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang terakhir yaitu controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan tercapai. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Pionir ilmu manajemen yang Robert Owen tahun 1771 sampai 1858, beliau menyatakan bahwa perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871 menyatakan pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi dan khususnya dalam penggunaan fasilitas. 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, prospektif manajemen klasik. Yang kedua, prospektif manajemen perilaku. Yang ketiga, prospektif manajemen kuantitatif. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan prospektif manajemen. Yang pertama, klasikas prospektif atau prospektif klasik. Yang kedua, humanistik prospektif atau perspektif kemanusiaan. Yang ketiga, manajemen
Excellence Perspective atau Perspective Sense Management. Yang keempat, sistem teori atau teori sistem. Yang kelima, contingency view atau pandangan kontingensi. Yang keenam, total quality management. Yang terakhir, the learning organizing. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan perspective management. Yang pertama yaitu classical perspective atau perspektif klasik. Yang kedua, humanistic perspective atau perspektif kemanusiaan. Yang ketiga, management skill perspective atau perspective sense management. Yang keempat, sistem teori atau teori sistem. Yang kelima, contingency view atau pandangan kontingensi. Yang keenam, total quality management. Yang ketujuh, the learning organizing. Yang terakhir, the technology driven workplace atau organisasi berbasis komputer. Baiklah, kita masuk materi ketiga, yaitu peran manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen yang merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen. Apa saja sih yang dilakukan manajer? Yang pertama yaitu manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer dalam organisasi harus fokus dalam inovasi untuk terus kompetitif. Dalam kompetitif yang tinggi dan pengaruh lingkungan global, organisasi harus terus melakukan inovasi. Manajer dibagi menjadi dua, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Manajer umum yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada sebuah bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Manajer fungsional yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lainnya. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen tingkat puncak, yang terdiri dari direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, yang terdiri dari manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Yang ketiga, manajer supervisi, yang terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional. Ada 4 tahap globalisasi. Yang pertama, orientasi strategis. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, sensitivitas budaya. Yang terakhir, asumsi manajer. Strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama yaitu mengekspor produk untuk dijual di luar negeri. Yang kedua, pengalih-dayaan global, yaitu mentransfer tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu di luar negeri. Yang ketiga, lisensi, yaitu memungkinkan operasi di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan. Yang keempat, waralaba, yaitu menyediakan organisasi asing dengan paket bahan dan layanan. Yang terakhir yaitu investasi langsung, yaitu memfasilitasi produksi di negara lain. Ada 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawannya. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan, yaitu jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan kekuasaan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian, yaitu anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang ketiga, individualisme dan kolektivitas. Individualisme yaitu mencerminkan nilai terhadap kerangka sosial yang langgar, di mana masing-masing orang diharapkan untuk mengurus diri sendiri. Sedangkan kolektivitas
yaitu di mana setiap individu memperhatikan satu sama lain anggotanya. Yang terakhir yaitu markuliaritas dan feminisme. Markuliaritas yaitu preferensi terhadap kebijakan kepahlawanan, sedangkan feminisme yaitu mencerminkan nilai hubungan, kerjasama, dan kualitas hidup. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Contohnya yaitu kegiatan filantropi merupakan salah satu contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh lainnya adalah upaya perusahaan untuk berurusan secara adil dengan pemangku kepentingan, mematuhi hukum, beroperasi dengan ramah lingkungan, dan mengadopsi keragaman dan praktik ketenagakerjaan yang adil. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.